Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 51. Lilian akan mengenal orang ini bahkan jika dia berubah menjadi abu karena dia adalah menantu yang tidak berguna Harvey. Bukannya dia tidak melihat Porsche, tetapi miliknya adalah model entry level, yang harganya sekitar $100.000. Namun, Harvey mengendarai Panamera edisi khusus di mana harganya sekitar $400.000. Mobil mandi hanya a fraction dari angka itu. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis besar, mereka masih keluarga kelas 2. Sulit bagi orang biasa untuk membayar begitu banyak uang sekaligus untuk membeli mobil seperti ini. Mobil ini bisa dianggap sebagai mobil impian Lilian. Oleh karena itu, dia tidak bisa bereaksi bahkan ketika menantunya yang tidak berguna keluar dari mobil. Harvey tidak peduli tentang ini. Sebaliknya, dia masuk dan menyapa Mandi sambil membawa sesuatu di tangannya. Aku kembali. Mandi juga sedikit bingung. Dia menatap Harvey dan kemudian ke Porsche di luar, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Harvey tersenyum dan berkata setelah melihat tatapan Mandi. Bukankah saya menyebutkan bahwa saya akan membantu teman sekelas saya untuk membeli mobil di pagi hari? Saya memilih yang saya naksir, tapi mobilnya belum berlisensi. Jadi, saya akan mengendarainya sementara beberapa hari ini. Mandi tiba-tiba teringat akan hal itu. Itu menjelaskan mengapa Harvey mendapatkan mobil itu. Namun, teman sekelas Harvey benar-benar murah hati. Dia tidak hanya meminjamkannya $700.000, tetapi dia juga meminjamkannya mobil senilai lebih dari $400.000. Dia memang orang kaya. Pada saat ini, Lilian kembali ke akal sehatnya. Dia awalnya memiliki sedikit harapan, tetapi dia tidak bisa tidak mencibir pada saat ini. Saya pikir hal yang tidak berguna ini telah membalikkan keadaan. Ternyata mobil itu milik orang lain. Kenapa? Sudahkah Anda belajar menjadi pengemudi? Harvey, biarkan aku memberitahumu. Anda bisa kehilangan muka, tetapi keluarga Zimmer tidak mampu kehilangan reputasi mereka. Apakah Anda ingin menjadi sopir? Atau Anda ingin mencuci toilet? Itu bukan urusan saya selama Anda menceraikan Mandi dengan cepat. Semakin aku melihatmu, aku akan semakin menjijikkan. Aku takut aku bahkan tidak bisa makan jika aku melihatmu lagi. Harvey mengabaikan Lilian. Hubungannya dengan Mandi akhirnya berubah setelah 3 tahun. Dia tidak akan berpikir tentang perceraian sekarang. Mandi yang berdiri di belakang ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kemudian berbisik, "Ibu, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Bagaimanapun, dia sudah mulai bekerja sekarang. Dia telah direformasi, dan pernikahan itu diatur oleh nenek saat itu. Sudah diputuskan, jika kita bercerai sesuka hati, kita tidak bisa menjelaskan kepada keluarga Zimmer." Lilian sedikit terdiam. Orang tua itu mendukung perceraian ketika ada Don Sander di masa lalu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki cucu mertua yang cakap? Namun, setelah kejadian terakhir kali, keluarga Zimmer tampaknya telah menjadi lelucon di Niumi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mungkin tidak mungkin bagi senior Zimmer untuk menyetujui perceraian mereka dalam waktu dekat. Lilian menggigil karena marah. Dia tidak bisa mengetahuinya saat ini. Tidak dapat membantu jika senior Zimmer tidak menyetujuinya. Namun, mengapa putrinya yang berharga tidak berpihak padanya? Wow, Panamera, kakak, tuan muda mana yang mengejarmu lagi? Dia bahkan meninggalkan mobilnya di depan rumah kita. Cynthia masuk dari pintu dan meletakkan tas sekolahnya di sofa. Dia kemudian melirik Harvey dan berkata, "Hei, pecundang, saya ingin minum teh susu. Pergi dan membeli satu untuk saya. Ngomong-ngomong, adikku juga ingin minum. Ingatlah untuk membelinya tanpa es." Harvey mencoba mengabaikan Cynthia. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kalimat terakhir. Dia hanya berbalik dan berjalan keluar. Cynthia awalnya memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Namun, dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia melihat Harvey membuka pintu mobil. "Kakak, kamu pasti terbelakang, kan? Anda telah membeli mobil yang bagus untuk bajingan yang tidak berguna ini." Orang ini punya keberanian untuk mengemudi. Cynthia tidak pernah berpikir bahwa mobil ini mungkin milik Harvey. Dia secara alami berpikir bahwa Mandi yang membelinya untuknya. Mandi geli dan jengkel. Dia berkata, "Perusahaan kakakmu sekarang mengalami masalah likuiditas. Apakah Anda pikir saya mungkin menghabiskan beberapa ratus ribu dolar untuk membeli mobil yang rusak? Kakak, apakah kamu menyebut itu mobil yang rusak? Harganya setara dengan villa kami." Cynthia merasa aneh. Wajah kecilnya yang cantik penuh keraguan. Mungkinkah dia berhasil membalikkan keadaan? Mungkin keberuntungan telah datang ke rumah kita tahun ini. Lilian tertawa dan berkata, "Cukup, Mandi. Jangan menggoda adikmu." Harvey meminjam mobil itu dari teman sekelasnya. Namun, Lilian tidak bisa menyembunyikan rasa kecemburuannya meskipun dia terus mengatakan bahwa itu adalah mobil yang rusak. Mereka yang bisa mengendarai Porsche Panamera tentu bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1 di Niumi. Meskipun bisnis keluarga Zimmer besar dan kaya, masih ada kesenjangan besar dari menjadi keluarga kelas 1. Cynthia tidak mood lagi ketika dia mendengar bahwa mobil itu bukan milik Harvey. Sebaliknya, dia mengangkat teleponnya dan berkata, "Saudari, tahukah Anda bahwa internet telah meledak hari ini?" Seseorang mengambil video, mengatakan bahwa seseorang sedang diusir oleh penjaga keamanan York. Orang itu sepertinya Zack. Mandi biasanya tidak peduli dengan gosip itu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah Zack, dia tanpa sadar mengambil telepon Cynthia dan melihatnya. Memang ada orang yang diusir di layar. Sosoknya hampir menyerupai Zack. Namun,
Orang yang merekam video berdiri terlalu jauh dan tidak bisa menangkap wajahnya. Video ini datang dengan beat rock. Itu sedang tren di internet. Dan mendapat hampir lebih dari 1 juta suka. Mandi melirik beberapa kali dan tersenyum. Dia tahu kakaknya ingin membuatnya bahagia. Namun, Lilian juga datang dan melihatnya. Dia kemudian mencibir. Anak kecil itu Harvey akan mengalami hari seperti itu cepat atau lambat. Tunggu sampai aku berubah menjadi menantu yang cakap. Dia akan berharap dia sudah mati. Dia memelototi Mandi dengan kebencian setelah menyelesaikan pernyataannya. Dan dia sepertinya harus mencari waktu lain untuk mengobrol dengan Mandi. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 52. Sementara itu, Harvey sedang mengantri untuk minum teh susu. Ponselnya berdering. Suara Ivene datang dari ujung yang berlawanan. CEO. Seseorang telah mengunggah video Zack diusir di internet. Netizen sudah menjadi tamu kami. Mengatakan bahwa kami terlalu kejam. Apakah Anda pikir kita perlu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskannya? Harvey berpikir sejenak dan berkata, apakah ada rekaman ruang pertemuan hari itu? Tutupi saja wajah rekan wanita yang ada di meja depan dan temukan seseorang untuk mempostingnya secara online. Ya, mata Ivene menyala ketika dia mendengar itu. CEO memang CEO. Dia mampu menyelesaikan masalah sebesar itu hanya dengan 2 kalimat. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Harvey sudah menutup telepon tanpa menunggu pujian Ivene. Dia mendapat teh susu dan siap untuk pulang. Dia tiba-tiba mendengar suara rem di belakangnya begitu dia berjalan ke sisi jalan. Audi A4 tiba-tiba berhenti di belakang Harvey dan samar-samar mendengar teriakan dari mobil. Saat berikutnya, seorang wanita dengan make-up tebal, yang parfumnya bisa tercium dari jarak 10 meter, membanting pintu mobil dan turun dari mobil. Dia menunjuk Harvey dan mengutuk. Apakah jalan ini milik Anda? Apa kau buta? Atau apakah Anda mencoba memalsukan kecelakaan dan menipu saya? Saya katakan, jika Anda ingin menipu saya, Anda lebih baik keluar dari sini sekarang. Saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun. Harvey mengerutkan kening. Dia sangat ingin pulang sekarang dan ingin mengabaikan wanita ini. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi. Oh, bukankah ini teman sekelas kita Harvey yang seorang pengedar anggur? Apakah Anda berhenti dari pekerjaan itu dan mencoba menipu orang dengan kecelakaan palsu sekarang? Pada saat ini, suara sumbang terdengar dari kursi penumpang. Seorang pria berbaju putih membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia memandang Harvey dengan ironis. Harvey mengerutkan kening dan menoleh. Dia kemudian melihat monitor kelasnya di Universitas Howard berdiri di sana dengan tangan terlipat saat ini. Dia menatapnya dengan jijik. Wanita dengan tebal make-up meringkuk melawan dia dan berkata sambil tersenyum. Saudara Howard, apakah Anda tahu orang ini? Apakah dia teman sekelas Anda? Howard bercanda berkata, bagaimana saya bisa tidak mengenalnya? Ini teman sekelas lamaku. Aku baru saja bertemu dengannya baru-baru ini. Ngomong-ngomong, teman saya, apakah Anda juga melakukan paruh waktu mengantarkan makanan? Howard tertawa keras setelah berbicara. Harvey sekarang mengenakan 1 set pakaian yang dia beli dari kios pinggir jalan. Dan 2 cangkir teh susu di tangannya dikemas dengan baik, yang membuatnya terlihat seperti pengantar barang. Wanita dengan riasan tebal berkata dengan lembut, jadi, dia anak pengantar. Kukira dia penipu. Apa ketakutan? Saudara Howard, mengapa Anda memiliki teman sekelas seperti itu? Dia memalukan. Anda lebih baik tinggal jauh dari sampah ini di masa depan. Howard tersenyum dan berkata, dia bukan hanya sampah. Dia telah menjadi menantu tinggal setelah lulus dari universitas. Saya mendengar bahwa dia mencuci pakaian dan toilet setiap hari. Pada titik ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak berguna sebagai seorang pria. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 53. Ya, Saudara Howard, kau hebat. Anda baru saja menemukan pekerjaan dengan gaji tahunan $76.000. Bagaimana dia, menantu yang tinggal di rumah mengerti apa artinya ini? Wanita dengan riasan tebal itu berseri-seri dengan bangga seolah-olah dia mendapati dirinya seorang suami yang kaya. Harvey melirik Howard dengan heran. Tampaknya orang ini adalah Guite mampu. Howard mengira Harvey cemburu saat melihat tatapannya. Dia merendahkan dirinya dan berkata, jangan mengganggu teman sekelas lama saya, aku hanya beruntung. Sepupu saya Don Sander adalah eksekutif senior York Enterprise. Dia mengirim resume saya ke perusahaan sebelumnya. Dan perusahaan mengira saya sangat baik. Mereka memutuskan untuk mempekerjakan saya. Bukan apa-apa. Howard berseri-seri dengan bangga ketika dia menyebutkan York Enterprise. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa York keluarga top di Niumhi adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Dia akan memiliki karir yang menjanjikan jika dia bisa bekerja dengan keluarga yang begitu berpengaruh. Harvey terkejut. Sepertinya dia masih belum tahu bahwa Don telah diberhentikan. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan selama sepupunya masih bekerja di sana. Departemen Sumber Daya Manusia mungkin tidak tahu mengapa Don diberhentikan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa merekrut Howard? Harvey berbalik dan pergi setelah melihat Howard beberapa kali lagi. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Dia hanya akan membatalkan surat pekerjaannya nanti. Mengapa dia harus membuang energinya sekarang? Harvey ingin pergi. Namun, Howard tidak ingin membiarkannya pergi. Dia berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan dingin. Apakah ada hal lain? Kata Harvey samar-samar. Apakah Anda lupa bahwa Anda telah menipu kami di makan malam reuni beberapa hari yang lalu? Howard penuh kebencian saat membicarakan hal ini. Dia dipermalukan di depan Wendy saat itu. Kemudian,
Dia ingin menambahkan Facebook-nya tetapi ditolak. Ini semua karena Harvey. Harvey sedikit mengerutkan kening dan berkata, Howard, saya membiarkan seseorang mengesampingkan tagihan dan memberi Anda makanan gratis hari itu karena Anda adalah teman sekelas lama. Apalagi yang kau inginkan? Makanan gratis. Howard mencibir dan berkata dengan keras, Harvey, kamu sangat pandai menyombongkan diri. Seluruh Nyunghi tahu bahwa Anda hanyalah menantu keluarga Zimmer dan sampah yang tidak berharga. Bagaimana Anda bisa memerintahkan seseorang untuk membebaskan tagihan untuk kita? Pergi. Tanyakan semua orang. Dan lihat siapa yang percaya padamu. Membebaskan tagihan. Omong kosong. Howard tidak bisa menahan menghiasi cerita sambil berbicara keras tentang apa yang terjadi pada makan malam reuni. Pada saat ini, banyak orang berkumpul untuk menonton. Mereka semua membicarakannya setelah mendengar kata-kata Howard. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 54. Dia ternyata masih hidup dalam menantu. Dia seperti aib bagi laki-laki. Hei, pria tampan ini mengatakan bahwa menantu yang tinggal di rumah ini memikat teman-teman sekelasnya untuk membeli anggur mahal saat makan malam reuni mereka. Namun, dia tidak berhasil menipu teman-teman sekelasnya. Dia bahkan membual bahwa dia telah membiarkan seseorang membebaskan tagihan untuk mereka. Kenapa ada orang seperti itu? Dia memalukan bagi pria, sampah yang tidak berharga. Kenapa dia tidak ditabrak mobil? Orang-orang bergosip tentang cerita itu. Dan Harvey langsung marah. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya baru saja keluar untuk membeli teh susu untuk istri saya. Bagaimana saya bertemu orang bodoh seperti itu? Mengapa saya tidak tahu bahwa Howard adalah seorang idiot? Wanita di sebelahnya bahkan lebih sombong sekarang. Tepat ketika Howard hendak melanjutkan, Harvey sudah dengan hati-hati meletakkan teh susu di tanah. Dia kemudian berkata dengan dingin, Howard, saya memperingatkan Anda karena Anda adalah teman sekelas saya. Jangan mengambil ini lebih jauh. Mengapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tidak bisakah saya mengatakan tentang hal-hal yang telah Anda lakukan? Meskipun Howard melihat wajah Harvey yang marah, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Dia yakin bahwa Harvey semua bicara. Tampar. Harvey menamparkan wajahnya secara tak terduga begitu Howard menyelesaikan kata-katanya. Howard tertegun. Dia kembali sadar setelah beberapa saat. Dia kemudian berteriak, Harvey, kau tahu siapa aku? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu keluarga istri Anda meminta investasi dari perusahaan kami Recentili. Sudah ku bilang, Anda bisa melupakan investasi, kecuali Anda turun dan menjilat sepatu bot saya. Jika tidak, tidak ada yang akan membantu Anda. Harvey menatapnya dengan dingin dan berkata, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Percaya atau tidak, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan menghancurkan Audi Anda hari ini. Sudut mata Howard berkedut. Dia benar-benar takut Harvey akan melakukan ini. Dia membeli Audi ini dengan cicilan. Dan dia masih perlu melunasi lebih dari $30.000. Dia akan sangat tertekan jika Harvey menghancurkannya. Para penonton tercengang. Mereka tidak mengharapkan menantu yang tinggal di rumah ini menjadi begitu kejam dan merupakan karakter seperti itu. Oh astaga, dia pasti sangat menderita di rumah. Dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Tapi pria tampan ini juga salah. Mengapa dia peduli dengan orang seperti ini? Jika dia menghancurkan mobil, itu akan bermasalah. Orang miskin tidak suka melihat orang lain mengendarai mobil mewah. Mereka. Semua orang melihat Harvey berjalan menuju Panamera baru, membuka pintu mobil, dan duduk di dalamnya saat mereka masih berbicara. Pada saat ini, orang-orang itu terkejut dan mereka memakan kata-kata mereka sendiri. Jika Audi A4 adalah mobil mewah, bagaimana dengan Porsche? Bukankah dia menantu yang masih hidup? Tapi dia mengendarai Porsche Panamera edisi khusus. Saya belum pernah mendengar ada menantu yang tinggal di rumah yang akan mendapat perlakuan yang begitu baik. Porsche, wajah wanita itu menjadi pucat. Dia bermimpi naik di dalamnya sebelumnya. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa mengendarai Audi A4 dengan penampilannya. Pada saat ini, ketika dia melihat menantu laki-laki yang dia benci mengendarai Porsche, ekspresinya spektakuler. Howard tampak mengerikan tetapi dengan sedikit iri dan sedikit cemburu. Dia memarahi. Ini bukan kesepakatan Abik. Itu hanya mobil istrinya. Tidak ada yang pernah hidup dari seorang wanita sedemikian rupa seperti dia. Namun, tidak ada yang setuju dengan kata-kata Howard kali ini. Sebaliknya, mereka menatapnya seolah-olah dia orang gila. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Anda memanggil orang yang mengendarai Porsche sebagai pengantar barang dan juga menantu yang tinggal di rumah. Howard sangat membencinya saat melihat adegan ini. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika dia secara resmi memasuki York Enterprise, dia akan menggunakan otoritasnya untuk mengacaukan keluarga Zimmer. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan istri Dewi Harvey. Howard tampak ganas begitu dia memikirkan hal ini. Di dalam mobil, Harvey memutar nomor Ivene dengan santai dan berkata, saya mendengar bahwa perusahaan baru-baru ini merekrut sekelompok karyawan baru. Ya, kami merekrut beberapa orang. Kau mau melihatnya? Ten. York. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Pergi dan lihat apakah ada seseorang bernama Howard Stone di antara mereka. Kurangi gaji tahunannya sebanyak 10 kali dan ubah posisinya menjadi penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas parkir. Ya, Ivene tidak berani bertanya lebih banyak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menebak-nebak atau menebak-nebak keputusan Mer. York, instruksi itu dengan cepat diturunkan melalui panggilan ke masing-masing departemen. Segera setelah itu mencapai ponsel Howard, yang marah saat ini.
Howard, yang awalnya marah, terkejut ketika melihat ide penelepon. Dia dengan cepat menjawab telepon, mengangguk, dan membungkuk. Dia berkata, ya, aku. Ada yang bisa aku bantu. Selamat, Ten Stone. CEO telah setuju untuk mengeluarkan Anda surat penunjukan. Sebuah suara yang mendalam datang di telepon. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 55. Howard merasa bangga dan sengaja menyalakan speaker dengan semua orang menonton setelah mendengar ini. Dia kemudian terbatuk dan berkata dengan keras, "Manajer, apakah Anda mengatakan bahwa CEO York Enterprise telah menandatangani surat janji temu saya?" Para penonton memandang Howard dengan kagum ketika kata-kata itu diucapkan. Elit ini mengatakan bahwa dia bekerja di York Enterprise dengan gaji tahunan $76.000. Dia pasti dari manajemen senior, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Inilah artinya menjadi muda dan sukses. Dikatakan bahwa York Enterprise juga sangat menuntut bahkan dalam menemukan penjaga keamanan mereka. Selain itu, perusahaan ini memiliki banyak koneksi yang mendalam. Mereka yang bisa masuk perusahaan adalah elit industri. Pada saat ini, banyak orang iri dan cemburu padanya dan berharap mereka bisa menggantikannya. Wanita dengan riasan tebal yang berdiri di samping Howard menatapnya dengan kagum saat ini. Pria yang dia pilih itu hebat. Dia adalah seorang pria di antara pria. Seorang elit di antara para elit. Tidak ada orang biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Mereka yang hidup dari wanita bahkan lebih tak tertandingi. Singkatnya, Howard tampak sangat tampan di matanya saat ini. Di ujung telepon, suara pria itu memiliki sedikit main-main, dan berkata, "Ya, sekretaris CEO baru saja menyampaikan pesan itu, dan diyakini bahwa dia senang melihat resume Anda." Dengan senang hati, Howard mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan arogan. Jadi, setelah dipilih oleh CEO, akan ada penyesuaian dengan posisi pekerjaan dan gaji Anda, pihak lain melanjutkan. Howard terkejut. Dia sebelumnya melamar untuk posisi wakil manajer Departemen Investasi. Mungkinkah dia ditunjuk sebagai manajer departemen sekarang? Jadi, CEO, Howard berhati-hati dan tidak berani sombong sama sekali. Pihak lain tertawa dan melanjutkan. CEO ingin Anda membuat pengorbanan besar. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Aku hanya ingin mencurahkan semua upaya untuk, Howard berkata dengan keras. Melihat sekeliling dengan ekspresi sombong seolah bekerja untuk CEO York Enterprise itu hebat. Yah, itu memang luar biasa. Setidaknya para penonton itu iri sekarang. Jika Anda baik-baik saja dengan itu, maka tidak ada masalah. Kemudian Anda harus melapor untuk bekerja besok. Pihak lain tersenyum samar dan hendak menutup telepon. Howard melirik orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya posisi apa yang ditugaskan CEO untuk saya? Apakah itu Departemen Administrasi, atau Departemen Investasi, atau Departemen Logistik?" Howard mengantisipasi. Itu semua keberuntungan jika dia bisa berada di posisi itu. Memiliki gaji tahunan sekitar $100.000 bukanlah mimpi. Pihak lain sepertinya terus tertawa dan berkata, "Tuan Stone, Anda ditunjuk sebagai konsultan keamanan perusahaan kami York Enterprise. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami dan aset seluler besar pelanggan kami." Howard terkejut. Orang ini berkelas dan high-end. Tidak mudah untuk memahami kata-katanya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah orang-orang, Howard melanjutkan, "Manajer, dapatkah Anda berbicara dengan kata-kata sederhana?" Berbicara dengan kata-kata sederhana. Baiklah, Anda ditugaskan untuk menjadi penjaga keamanan perusahaan kami. Bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dan pelanggan dalam mengatur ruang parkir. Gaji tahunan Anda sekitar $7.000. Ngomong-ngomong, Anda sudah setuju untuk datang bekerja sekarang. Jika Anda melanggar kontrak, Anda harus mengkompensasi 10 kali kerusakan likuidasi sesuai dengan kontrak. Dududu. Wajah Howard kusam. Dia memegang telepon untuk waktu yang lama. Dia terlalu terkejut untuk bereaksi. Wanita dengan riasan tebal itu juga terkejut. Dia berkata, "Keamanan. Apakah Anda bekerja sebagai penjaga keamanan di York Enterprise?" Tampar. Wanita itu sudah menamparkan wajahnya bahkan sebelum dia bereaksi. Dia dengan tegas berteriak, "Kau hanya seorang penjaga keamanan. Beraninya kau berbohong padaku. Anda bahkan menuduh seseorang sebagai menantu yang tinggal di rumah. Anda seorang penjaga keamanan bahkan lebih buruk daripada menantu yang tinggal di rumah." Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya akhirnya datang. Hahaha. Keamanan. Orang ini bertindak selama ini. Dia ternyata menjadi penjaga keamanan di York Enterprise. Awalnya saya pikir dia adalah pria yang cukup legit. Saya pikir dia begitu besar dan mengagumkan. Tapi kemudian, dia bekerja sebagai penjaga keamanan untuk orang lain. Beraninya dia berbicara dan menjadi sok ketika dia baru saja ditunjuk sebagai penjaga keamanan. Apa yang salah dengannya? Ada abus tawa dari seluruh. Howard hanya merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia mengertakkan giginya saat ini dan berkata dengan kebencian, "Harvey, itu kau. Ini semua karena kamu." Dia membenci orang yang tepat. Tetapi untuk sementara yang salah, Harvey hanya memarkir mobil dan masuk ke rumah. Dua penjaga keamanan keluarga Zimmer telah menunggunya di pintu untuk waktu yang lama. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 56. Wajah Lilian Yates menjadi gelap ketika dia melihat Harvey York memasuki rumah. "Kamu sampah. Mengapa kamu menghabiskan begitu lama membeli sesuatu? Apakah Anda pikir Anda akan memiliki bayi? Tidakkah kau tahu bahwa senior Zimmer telah mengirim seseorang untuk membawamu dan mandi ke sana?" Mendengarkan penghinaan Lilian dan wajahnya yang gelap,
Harvey tahu bahwa kerjasama antara keluarga Zimmer dan York Enterprise pasti telah berantakan. Keluarga Zimmer mungkin telah mempermalukan Mandy Zimmer lagi. Kalau tidak, Lilian tidak akan terlihat begitu mengerikan. Mandy juga khawatir saat ini. Dia segera duduk di porse Harvey ketika dia melihat Harvey kembali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk minum teh susu. Harvey tidak banyak bicara dan dengan cepat menyalakan mobil. Segera, Harvey, Mandy, dan Lilian datang ke Villa Zimmer. Pada saat ini, Zimmer senior sudah memanggil mereka yang memiliki hak untuk mengatakan dalam keluarga Zimmer. Wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Zack Zimmer sudah memberitahu mereka tentang kontrak palsu yang dibawa Mandy baru-baru ini di sore hari. Suaminya yang sampah bahkan membantunya memalsukannya. Keluarga Mandy harus diusir kali ini. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan kemarahan mereka. Segera, Mandy berjalan ke lobi villa. Wajah mereka aneh ketika mereka melihat wajahnya yang cantik. Wajah mereka bahkan cemberut ketika mereka melihat Harvey berjalan di belakangnya. Itu semua karena menantu yang tidak berguna ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Zimmer akan berakhir seperti ini? Pemalsuan kontrak bisa menjadi pelanggaran serius, dan bahkan akan mempengaruhi reputasi bisnis di masa depan. Inilah mengapa senior Zimmer sangat marah. Zack yang duduk di sebelah senior Zimmer berdiri tanpa menunggu Mandy berbicara. Dia mencibir Mandy dan berkata, "Mandy, kamu terlalu tidak tahu malu. Anda membawa kontrak palsu untuk menipu Zimmer senior. Selain itu, Anda adalah alasan mengapa saya dikeluarkan dari York Enterprise hari ini. Kau seperti aib untuk keluarga Zimmer. Anda harus menjelaskan masalah ini hari ini. Jika tidak, Anda tidak akan terpisah dari keluarga Zimmer lagi." Zack bertindak keras. Dia memang sangat sengsara hari ini. Dia awalnya ingin dikreditkan karena melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi tidak hanya dia tidak mendapatkan manfaat apapun, dia juga dipermalukan tanpa alasan. Mandy terkejut sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kontrak York Enterprise mungkin palsu. Dia sedikit panik saat ini. Dia berkata, "Bagaimana mungkin? Kontrak itu diserahkan padaku oleh Nona Xavier. Bagaimana bisa itu palsu? Maka Anda harus menjelaskan mengapa saya diusir hari ini. Jangan bilang bahwa York Enterprise hanya mengenalimu." Zack mencibir lagi dan lagi. Ini, Mandy sedikit terdiam untuk sementara waktu. Dia sudah kesal ketika dia dirampok dari kredit. Sekarang, dia salah dituduh oleh Zack. Matanya merah dan penuh dengan keluhan. Zack mencibir. Lagi dan lagi. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia kemudian berkata dengan dingin. "Reputasi keluarga Zimmer hancur karena kontrak palsumu. Mungkin kita bahkan tidak bisa melakukan bisnis di masa depan. Jika saya jadi Anda, saya akan menyerahkan perusahaan periklanan dengan patuh dan pergi dengan suami Anda yang tidak berguna." Mandy tidak melihat Zack. Sebaliknya, dia menggigit bibirnya dan menatap senior Zimmer. Dia berkata, "Kakek, kau tahu aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Zack sudah tertawa sebelum senior Zimmer berbicara. Dia mencibir. "Mandy, apakah kamu memohon belas kasihan sekarang? Aku memberitahumu, kami sangat murah hati karena tidak membiarkan Anda mengkompensasi Darnages dari keluarga Zimmer setelah seperti hal besar terjadi. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih." Berbicara tentang ini, Zack kemudian melihat Zimmer senior dan berkata, "Kakek, saya pikir mereka harus dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Jika tidak, reputasi bisnis keluarga Zimmer akan rusak. Siapa yang ingin berbisnis dengan kami di masa depan? Kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga Zimmer hanya karena dia." Semua orang mengangguk setuju segera setelah pernyataan ini keluar. Semua orang akan mendapat banyak manfaat jika mereka mendapat investasi dari York Enterprise. Namun, karena ini, banyak orang marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Senior Zimmer menatap Mandy dengan mendalam. Dia kemudian berkata setelah beberapa saat, "Baiklah, mari kita lakukan itu. Mulai hari ini, keluarga Anda akan dikeluarkan dari keluarga Zimmer, dan Anda tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Zimmer." Kakek, Mandy dirugikan. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskan. Lilian benar-benar tercengang. Dia hampir merendahkan diri. Dia berkata dengan sedih, "Pak Tua, bahkan jika Mandy telah melakukan sesuatu yang salah, Anda tidak dapat mengusir keluarga kami. Kami adalah kerabat Anda.